Beralih ke informasi lain, pemirsa, kontroversi surat perintah 11 Maret meskipun sudah berlalu setengah abad lebih tetap menarik perhatian para akademisi dan para pelaku sejarah. Misteri Super Semar yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan di Republik Indonesia ini hingga sekarang masih terus berkutat soal berapa lembar Super Semar yang asli dan di mana surat yang asli berada. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Pendapat yang berbeda dengan versi Orde Baru memang baru muncul setelah kita memasuki era reformasi. Pendapat atau analisa yang bertentangan dengan versi Orde Baru kemudian bermunculan. Apa yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 itu? Catatan resmi menyebutkan bahwa Presiden memimpin sidang kabinet lengkap, artinya seluruh anggota kabinet diundang, termasuk para Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjadi bagian dari kabinet karena menjabat sebagai menteri juga. Bahkan penguasa yang bertanggung jawab atas keamanan Jakarta juga diundang, Pangdam 5 Jaya, Brigadir Jenderal TNI Amir Mahmud. Sidang kabinet di mana semua menteri hadir. Yang hadir pada waktu itu semuanya kecuali Pak Harto. Tentu kita sibuk dengan mengatur keamanan jalannya sudah sebaiknya. Dan kemudian setelah berjalan tidak lama, kemudian kelihatannya Pak Sabur sebagai senior ajudan kita dan Komandan Cakrawirawa mendatangi Presiden dengan membawa nota dan membisikkan sesuatu. Kemudian Bapak Bung Karno berdiri bicara sebentar dengan Wapresnya, kemudian menyerahkan sidang itu kepada Pak Lamina. Kemudian mereka keluar. Jadi yang keluar adalah Bung Karno Presiden plus Pak Sairul Saleh dan Pak Subandrio bersama ajudan. Kemudian dikawal oleh DKP-nya menuju ke helikopter. Kemudian berangkatlah. Kemudian didengar bahwa tujuannya adalah Bogor. Dua orang menteri yang masih berada di Istana Merdeka, yaitu Menteri Veteran Mayor Jenderal TNI Basuki Rahmat dan Menteri Perindustrian Ringan Brigadir Jenderal TNI M. Yusuf berbicara dan sampai kepada kesimpulan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu meyakinkan Bung Karno bahwa mereka tidak mengkhianatinya. Pangdam Jaya Brigadir Jenderal TNI Amir Mahmud juga bergabung dalam pembicaraan, setuju untuk bersama-sama melaporkannya ke Letnan Jenderal TNI Soeharto di rumahnya. Peristiwa sidang kabinet
sidang kabinet itu tanggal 11, kemudian ada berita kalau istana dikepung. Secara kebetulan saya nggak hadir pada waktu itu. Apa? Sedang kumat sakit tenggorokan sampai karena biasanya kalau kumat terus panas sampai tiduran saja. Sehingga saya tidak mengetahui. Lantas beliau kemudian karena sudah yang melapor kemudian berlebihan itu sehingga grogi daripada beliau terus naik helikopter menuju ke Bogor, diikuti dengan Rotterdam lainnya. Nah, di antara kolega kita yang duduk dalam kabinet dua adalah saudara Yusuf sama saudara bukan Basuki Rahmat itu sama Panglima Kodam Amir Mahmud menyaksikan itu ada itu meninggalkan. Nah, beliau mempunyai perasaan bertiga itu kasihan bapaknya supaya tidak merasa dikucilkan oleh Angkatan Darat. Nah, mereka ingin menemani itu, tapi ya baik supaya minta izin dulu kepada saya sebagai pimpinan tertinggi datang ke rumah untuk menyampaikan situasi kabinet sidang kabinet tadi begini. Bung Karno lantas ke Bogor, disusul lainnya. Kita bertiga akan ke Bogor, minta izin ke Bogor untuk menemani Bung Karno. Ya silakan. Baik. Lantas pesannya apa? Nah, saya sampaikan, ya pesan saya begini aja, sampaikan kalau saya ini sakit, jadi tidak menghadap itu sakit. Gitu. Lantas salam dan hormat saya sampaikan. Yang ketiga, sampaikan saja. Kalau saya diberi kepercayaan, keadaannya akan saya atasi. Itu pesan saya, tidak ada surat perintah begini dan sebagainya, itu saja. Karena dengan pesan itu, bila saya nilai dengan pertanyaan yang terakhir, beliau sudah tahu. Oleh karena itu saya pesan, kalau saya dipercayai, keadaannya akan saya atasi. Itu berangkat. Akhirnya datang. Apa yang terjadi kemudian kita ketahui semua. Ketiga jenderal itu setelah berbicara dengan Soeharto, akhirnya pergi menyusul ke Istana Bogor untuk berbicara dengan Bung Karno. Saya baru keluar sampai di air mancur depan Istana Bogor itu, ada seorang anggota jaga yang lapor, Pak, ada 4 jenderal mau ngadep presiden. 4? Ya, 4. Terus saya datangi, ternyata Pak Jenderal Muhammad Yusuf, lalu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Panggabean. Saya menemui jenderal itu. Empatnya itu? Ya. Di mana itu, Pak? Ya, di depan penjagaan itu. Di pintu depan pos, ya. Itu kami mau ngadep presiden. Yang begitu. Itu dialognya? Ya. Siapa yang mengatakan? Pak Yusuf. Terus mereka di nunggu di ruang kerja. Ruang kerja presiden? Ya, itu. Dan saya ngetok pintu kamar presiden yang nggak jauh dari ruang kerja itu. Paduka ada 4 jenderal mau ngadep. Paduka ada 4 jenderal mau ngadep Paduka. Jam berapa itu? Kira-kira udah jam 1 lewat, Pak. Jadi itu sudah tanggal 11 Maret ya. Pagi ya? Ya, dini hari. Nah itu siapa? Jenderal Yusuf, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, sama Panggabean. Ada apa malam-malam? Itu Bapak lihat atau hanya sekedar berdialog tanpa melihat muka? Tanpa melihat muka. Jadi hanya di pintu begitu? Ya, terus beliau buka pintu keluar, menemui jenderal itu, saya di belakang. Presiden sempat mengganti pakaian tidak? Tidak, masih pakai piyama. Ada apa malam-malam Paduka ini minta ditandatangani. Itu Jenderal Yusuf. Ya. Terus diterima, setelah duduk dibuka, loh ini kok diktemnya diktem militer. Nah, karena saya mendengar kok diktem militer, kok bukan ini kok diktem militer, bukan diktem kepresidenan. Secara
tidak sengaja saya ikut melihat, oh ya kok kelihatannya saya 3 meter di belakang Pak, jadi tidak jelas surat itu judulnya apa, saya tidak tahu sebab itu bukan hak saya. Cuma yang saya lihat itu kok kertasnya bukan kertas kepresidenan gitu. Kalau kertas kepresidenan itu kan di tengah-tengah itu ada Garuda, itu Pancasila itu, lalu di bawahnya Presiden Republik Indonesia. Itu kok saya lihat kok kopnya di kiri atas, kok seperti kop mabat gitu. Itu. Nah, untuk merubah waktunya sudah sangat sempit. Siapa yang mengatakan itu, Pak? Itu Pak Basuki Rahmat. Tapi terus Bang Abian cabut pistol. Cabut? Ya. Cabut pistol itu maksudnya bagaimana? Ya, belum sampai ditodongkan, Pak Basuki Rahmat juga ikut. Cabut pistol itu dikeluarkan dari Dari sarungnya. Terus diletakkan pistolnya? Masih begini, saya langsung cabut dan saya begini. Saya todongkan pada jenderal, tapi rupanya presiden sudah tahu, tidak mengendaki pertumpahan darah kan, presiden kan. Tangan kirinya begini, jangan. Pistol mereka apa, Pak? Nah, FN. FN K5? Ya. Dua-duanya pakai FN? Ya. Nah, pada waktu ditandatangani itu, Pak ya, Ya. itu ada berapa lembar yang harus ditandatangani? Kok setahu saya kok cuma selembar, Pak. Selembar tanda tangan? Ya. Kemudian berapa lembar itunya, suratnya itu? Satu lembar atau 2 lembar, 3 lembar? Setahu saya cuma 1. Jadi cuma 1 halaman? Iya. 1 halaman tanda tangan di bawah? Ya. Tidak ada surat lain? Tidak ada. Isinya Bapak tidak tahu persis? Tidak tahu. Nah, keempat jenderal itu wajahnya seperti apa? Ya, mereka ya wajahnya seperti orang menang gitu loh. Mantap gitu. Mantap. Ya. Nah, kemudian setelah cabut pistol, itu ya. Karno bilang itu, jangan. Ini kalau saya harus menandatangani, tapi mandat ini nanti kalau situasi sudah aman dan tertib, supaya mandat ini dikembalikan padaku. Itu yang saya ingat. Siap, mereka pergi. Nah ya paling lama 1/4 jam aja. Hanya tanda tangan terus pergi lagi? Ya. 4 orang, Pak ya? Ya, 4 orang. Lalu ada orang yang ngintip di celah-celah pintu itu. Siapa, Pak? Kapten Prapto, nggak salah. Siapa itu, Pak? Kapten Prapto juga perwira garnisun, nggak salah itu. Itu yang selamat, Kapten Prapto itu. Saya ngintip, Pak. Saya ngintip, Bung Karno sedang berdiri di meja sebelah timur atau barat itu, Pak. Ya kurang tahu itu timur atau barat atau utaranya, Pak, nggak tahu. Menghadap meja. Nah, waktu di atas meja saya lihat ada map merah muda, Pak. Nah, di sebelah sana, di depan Bung Karno itu ada 3 jenderal. Yang sebelah kanan sekali Basuki Rahmat, terus Munir Mahmud. Yang sebelah sini ada Jenderal Yusuf. Bapak nggak dengar apa yang mereka bincangkan? Oh, enggak, Pak. Nggak dengar. Nah, waktu saya pamitan mau pulang, ada jeep datang lagi. Saya tahu bahwa itu kendaraan Jenderal Panggabean. Jadi 3 jenderal dulu, jadi Pak Basuki Rahmat, Pak Yusuf, dan Pak Amir Mahmud. Kemudian beberapa saat kemudian datang Pak Maradin Panggabean. Jam 11 malam, Pak. Jam 11 malam. Ya. Bapak lihat masuknya atau sudah lihat mobilnya? Masuknya lihat, Pak. Jalan. Pintu depannya. Pak Maradin Panggabean jalan, Bapak lihat? Saya lihat, Pak. Bapak yakin itu Pak Maradin Panggabean? Yakin, kendaraannya itu yakin, Pak. Kalau kendaraannya, tapi bahwa itu sosok Pak Iya. Maradin? Tinggi besarnya sudah kelihatan, Pak. Yakin ya? Iya. Dan Pak Maradin Panggabean masuk ke sana? Iya. Bapak nggak lihat lagi? Nggak lihat.
informasi lain mengatakan bahwa sebenarnya yang pada waktu kejadian itu bukannya 3 jenderal, tapi ada jenderal keempat, yakni Maraden Panggabean. Menurut Anda, pengungkapan seperti itu bisa dipertanggungjawabkan tidak? Ya, jadi saya beranggapan bahwa kalau ada kesaksian yang mengatakan bahwa tanggal 10 itu Jenderal Panggabean datang ke sana, ya menurut saya bersama 3 orang jenderal lainnya, itu menurut saya mungkin saja gitu. Tapi yang jelas bukan tanggal 11, karena pada tanggal 11 itu ada 3 orang jenderal dan itu disaksikan oleh banyak orang. Bahwa mungkin tanggal 10 itu 3 orang jenderal dan bersama Panggabean datang, itu mungkin karena apa? Karena pada tanggal 9 dan 10 itu sudah dilakukan upaya untuk membujuk Soekarno, tetapi itu tidak berhasil. Jadi tanggal 9-10 sudah dilakukan upaya untuk membujuk Soekarno melalui Asining dan Dasaad, 2 orang yang dekat dengan Bung Karno, tapi itu tidak berhasil, dan oleh sebab itu dilakukan kemudian penekanan atau ancaman. Kalau kembali ke soal KOP MBAD, misalkan itu betul, kalau begitu bahwa ada klaim bahwa itu dilakukan pada 10 malam 11 dini hari, itu masuk akal dong sebenarnya? Masuk akal bahwa ada pertemuan pada waktu tanggal 10 itu, dan tetapi bahwa tanggal 11 Maret itu ada juga penandatangan surat itu juga menurut saya sudah disaksikan oleh berbagai orang. Jadi mungkin juga tanggal 10 itu baru draftnya atau baru ancaman untuk membuat surat itu, sedangkan suratnya sendiri baru tanggal 11. Pada tanggal 11 Maret 1966 untuk menemui Presiden Soekarno, hanya 3 orang, saya ulangi lagi, hanya 3 orang, masing-masing almarhum Saudara Mayor Jenderal TNI Basuki Rahmat, kedua almarhum Saudara Brigadir Jenderal Anil Mahmud, dan saya sendiri, Saudara Mayor Jenderal Maraden Panggabean, tidak pernah ikut dan saya tidak pernah lihat mukanya selama kami berangkat dari Jakarta, kemudian ke Bogor, dan selama di Bogor kemudian kembali ke Jakarta. Datang sana dimarahi dan sebagainya, lantas untuk cari jalan gimana caranya menyelesaikan keadaan ini, ya dipercayakan aja pada Pak Harto. Beliau marah lagi, kurang apa saya percaya pada Harto, sudah dinaikkan pangkatnya dan lain sebagainya. Ada 3 perwira itu, ya barangkali perlu ada surat perintah atas beliau lantas musik atau itu siapa, dan disiapkan 3 perwira ditambah dengan 3 Maperdam itu untuk menyiapkan surat perintah itu. Entah itu memang sudah kehendak daripada Tuhan, karena perintahnya itu memang memberikan kewenangan kepada sana untuk mengambil tindakan dia perlu untuk menyelamatkan revolusi dan sebagainya. Itu lama mempersiapkan, karena sudah selesai dikontrol lagi, akhirnya ditandatangani. Tandatangani dibawa saya ke Haji Agus Salim, saya masih di Haji Agus Salim, kemudian saya baca, saya putuskan sekarang kumpul, bubarkan PKI. Terus kita kumpul ke Boston, karena pada waktu itu segala langkah yang diambil harus konsultasi, itu koordinasi dengan menteri-menteri Panglima Angkatan. Saya minta datang, saya resmikan, saya bubarkan PKI. Terus saya atas nama daripada Presiden, karena wewenang daripada yang berikan pada beliau, lantas kita kumpul, akhirnya kita bubarkan daripada PKI tersebut. Ya hanya 1 kali itu saja saya gunakan daripada surat perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu menjadi ketetapan nomor 9, dia mempunyai kekuatan konstitusional, tapi memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja gitu. Setengah 2 tahun sebelum Mas Agung wafat, saya dihubungi dengan beliau dan ingin ketemu. Terus saya
pilih pergi ke tempatnya, walaupun beliau ingin ke tempat saya. Terus dia cerita pada saya, Pak Yusuf, saya baru keluar dari tahanan Kopkamtib. Ya. Dicecar pertanyaan tentang masalah surat lampiran, tindasan surat Supersemar itu. Ya, yang aslinya kepada Pak Harto. Ya, semula saya mengelak. Ya, kalau Mas Agung saya mengelak. Tapi dengan tekanan yang berat, ya saya sendiri tahu. Surat ini ada pada saya dari Brigjen Sabur. Tetapi komandan Cakar di Doha. Tapi sekarang tidak ada di rumah, bahkan tidak ada di Indonesia. Saya titipkan di satu bank di negara tetangga, di Sivloke di sana. Sejauh mana penelusuran yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dalam mencari naskah Supersemar yang asli tersebut? Untuk menelusuri naskah Supersemar yang asli ini memang bukan hal yang mudah, ya. Sebenarnya telah dirintis cukup lama, dan hasilnya juga seperti yang kita saksikan sekarang belum pernah ditemukan, gitu ya. Dan kita tahu juga kan sampai kepada pelaku-pelaku waktu itu, antara yang masih ada Pak Yusuf, dan kita juga mulai berbagai upaya dengan pendekatan Pak Yusuf ini. Mulai Pak Yusuf kalah, dan kita yang masih ada hubungan yang dekat dengan beliau, tapi sampai sekarang hasilnya belum ada. Sejarah memang menunjukkan bahwa Bung Karno akhirnya kalah dalam pertarungan kekuasaan yang paling sengit yang terjadi sejak tahun 1950-an. Banyak faktor yang menyebabkan ia akhirnya harus mundur dari kekuasaan, kehilangan kewibawaan, dan rasa hormat dari banyak kalangan, dan akhirnya harus menyerahkan kursi kepresidenannya kepada Jenderal Soeharto pada tahun 1967. Pada bulan Agustus 1967, Insinyur Soekarno dengan halus diperintahkan keluar dari Istana Merdeka, tempat tinggalnya selama lebih dari 26